Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pembelajaran IPA bersama Ustazah Evi kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar IPA review terkait dengan tata surya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran IPA kali ini yaitu menunjukkan dalam gambar model tata surya yang termasuk planet dalam atau planet luar. Anak-anak, pernahkah kalian terbayang seluas apakah jagat raya ini? Alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Bahkan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya belum bisa mengetahui seluruh jagat raya ini. Kita sebagai manusia mendiami salah satu planet yang ada di jagat raya ini. Di manakah kita tinggal? Lalu benda langit apa saja yang akan ada di sekitar planet kita ini? Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang bab tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Planet dan benda-benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, matahari sebagai pusat tata surya. Setiap hari tentu kita akan melihat matahari terbit dan tenggelam. Cahaya yang dipancarkannya memberikan penerangan bagi bumi dan alam semesta ini. Mengapa matahari dapat bersinar? Dan dari manakah sinar yang dipancarkannya? Jadi, matahari itu merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Oleh sebab itu, letaknya yang dekat dengan bumi. Jadi, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari memancarkan cahaya dan panasnya karena pada inti matahari terjadi reaksi fusi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Suhu inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius dan suhu permukaan kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Jadi, panas yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Dapatkah kamu menyebutkan manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi? Jika kita bandingkan dengan bumi, ukuran matahari sangat besar. Jadi matahari itu bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter kurang lebih 1,4 juta kilometer. Bisa dibayangkan kan? Nah, volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran matahari yang sangat besar, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Dengan gaya gravitasi tersebut, terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal ini yang menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Atau bisa kita singkat Meve, Puma, Yu, Saunep.
Planet termasuk benda langit yang selalu berputar pada orbitnya dalam mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Planet berputar pada masing-masing garis edarnya. Garis edar planet disebut dengan orbit. Berdasarkan letak planet terhadap bumi, planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius dan Venus, karena kedua planet ini berada di dalam orbit bumi. Sedangkan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut planet luar karena berada di luar orbit bumi. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari serta tidak memiliki atmosfer, suhu permukaan Merkurius pada siang hari kurang lebih 340 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga minus 200 derajat Celcius. Untuk permukaan Merkurius sendiri pertama kali dipotret dari pesawat ruang angkasa Mariner 10 tahun 1974. Berdasarkan hasil pemotretan tersebut, pada permukaan Merkurius banyak terdapat kawah. Jadi Merkurius merupakan planet kecil dengan diameter kurang lebih 4.879 km. Jadi Merkurius ini mendapatkan julukan bintang fajar atau bintang senja karena kadang-kadang terlihat menjelang matahari terbit atau beberapa saat setelah matahari terbenam. Venus adalah planet kedua dari matahari. Jarak Venus dari matahari kurang lebih 108 juta kilometer. Planet ini terdekat dengan bumi. Oleh sebab itu, Venus tampak paling jelas dari bumi. Pada pagi hari, Venus terlihat jelas seperti bintang di ufuk timur, sehingga banyak orang menyebutnya bintang timur, bintang barat, bintang malam, bintang pagi, dan bintang kejora. Venus memiliki atmosfer yang terdiri dari gas, kabut tebal, berupa uap asam, dan debu, sehingga permukaannya sulit diamati. Nah, foto-foto yang pernah didapatkan oleh pesawat ruang angkasa milik Uni Soviet ya, Venera 9 dan Venera 10 itu pernah memperlihatkan permukaan Venus terdiri dari batu dan suhu permukaannya kurang lebih 500 derajat Celcius. Jadi keadaan atmosfer Venus yang panas ini disebabkan oleh kandungan gas karbon dioksida yang sangat tinggi sehingga menghasilkan efek rumah kaca. Ukuran Venus hampir sebesar bumi dengan diameter kurang lebih 12.104 km. Bumi adalah planet ketiga pada tata surya dengan jarak dari matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Bumi yang kita tempatin ini memiliki faktor-faktor pendukung bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, bumi cukup menerima sinar matahari sehingga suhu permukaan bumi berkisar 22 derajat Celcius. Dengan seperti itu, memungkinkan makhluk hidup melakukan proses kehidupannya karena suhu tersebut tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Yang kedua, bumi pasti mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang lain. Selain itu, atmosfer yang menyelimuti bumi berperan menahan panas dan cahaya matahari yang berlebihan dan membahayakan, seperti sinar ultraviolet. Kemudian yang ketiga, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Perairan di bumi lebih luas daripada daratannya. Dengan demikian, dapat menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Mars, planet keempat ini berukuran kecil. Diameternya hanya berukuran kurang lebih 6.800 km.
Jadi atmosfer yang menyelimuti Mars sangat tipis teman-teman. Sehingga permukaan Mars dapat diamati dari bumi dengan menggunakan teropong. Mars adalah planet yang berwarna merah. Pesawat ruang angkasa Viking 1 dan Viking 2 milik Amerika Serikat itu pernah berhasil mengamati permukaan Mars. Jadi permukaan Mars itu berupa ribuan kawah, lembah-lembah besar dan gunung berapi. Kawah Olympus Mars yang berdiameter kurang lebih 700 km dan tingginya 25 km. Itu merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau siang hari, suhu Mars ini sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya minus 70 derajat Celcius. Planet Mars ini punya 2 satelit, yaitu namanya Phobos dan Deimos. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter Jupiter ini 11 kali diameter bumi atau sekitar 141.700 km. Jupiter ini memiliki 17 satelit dan yang paling besar diantaranya adalah Ganymedes. Sebagian besar Jupiter tersusun atas gas, terutama hidrogen dan helium. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi. Dia punya keistimewaan, yaitu cincin yang mengelilinginya. Cincin ini diperkirakan terdiri atas debu halus, kerikil, dan butir-butir es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10 sampai 1000 meter dan lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus ini memiliki 22 satelit. Satelit yang terbesar namanya Titan. Uranus. Sampai tahun 1781, orang mengira Saturnus adalah planet terjauh dari bumi. Akan tetapi William Herschel pernah menemukan planet Uranus. Nah, Uranus ini adalah planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Dia punya diameter hampir 4 kali diameter bumi atau kurang lebih 50.800 km karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi serta atmosfernya yang sangat tebal. Uranus sangat sulit diamati dari bumi. Karena Uranus ini dikelilingi 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Observatorium Berlin. Planet ini tampak seperti kembarannya Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus ini berdiameter kurang lebih 48.600 km. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus, yaitu sekitar minus 200 derajat Celcius. Neptunus ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satelit terbesar di planet Uranus ini. Kesimpulan dari pembelajaran IPA kali ini terkait dengan planet yang merupakan benda langit mengelilingi matahari dan lintasan tertentu dan juga bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Jadi planet itu memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Jadi peredaran planet itu mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur atau elips. Nah, jadi ketika kita mempelajari tata surya ini, kita bisa mengetahui ya, jagat raya dan tata surya itu sangat penting agar kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hingga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.